Saya mau ngomong ini soal kontennya teman saya, Alif Rahman. Dia ngomong tentang pengumpulan donasi untuk korban bencana gempa di Turki. Jadi memang ketika bencana gempa dahsyat yang mengorbankan atau memakan korban banyak sekali masyarakat di Turki dan Suriah, itu beberapa atau banyak yayasan di Indonesia yang mengumpulkan donasi. Salah satunya yang mengumpulkan donasi adalah Sekolah Karisma Bangsa. Dan kemudian responnya, Kedutaan Turki memberikan surat terbuka mengatakan bahwa jangan mengumpulkan donasi lewat Karisma Bangsa. Karena apa? Karena lewat kata Kedutaan Turki, Karisma Bangsa ini mungkin terafiliasi dengan gerakan-gerakan yang tidak setuju dengan pemerintah di Turki, pemerintah Erdogan maksudnya. Alif langsung menyambut isu ini dan kemudian menuding Karisma Bangsa sebagai bagian dari organisasi veto yang dianggap oleh pemerintahan Erdogan sebagai organisasi teroris. Kata Alif begitu. Gue ingin bedah sedikit. Kalau gue rasa ya, Alif nggak ngerti persoalan, Alif nggak tahu apa itu Sekolah Karisma Bangsa, Alif nggak tahu background sekolah-sekolah yang berafiliasi dulu ya dengan Fethullah Gülen ini didirikan. Jadi begini, ya, di Turki itu memang ada satu tokoh karismatik, tokoh agama, tokoh yang membawa misi pendidikan namanya Fethullah Gülen. Ini tokoh besar. Sekarang dia tinggal di Pennsylvania di Amerika dan dari kecil Fethullah Gülen ini orang Turki asli melihat bahwa ada problem umat Islam, problem masalah pendidikan, masalah sosial, masalah kebudayaan. Lalu Fethullah Gülen kemudian konsen pada pendidikan. Sehingga kemudian dia mendirikan sebuah gerakan, namanya Gerakan Hizmet di Turki, yang artinya gerakan pelayanan. Ini sama sekali bukan gerakan politik. Ini melulu gerakan sosial untuk membangkitkan semangat kebersamaan. Islam bukan dipandang sebagai sebuah agama yang mengajarkan kekerasan, mengajarkan intoleransi. Di tangan Fethullah Gülen, pendidikan umat Islam harus ditingkatkan sedemikian rupa, menguasai ilmu pengetahuan, menguasai sains, dan kemudian mampu berkomunikasi dengan dunia internasional sehingga tercipta adab atau akhlak yang baik, tetapi juga punya kualifikasi yang baik untuk menghadapi tantangan-tantangan dunia ke depan. Gerakan Fethullah Gülen itu menjadi gerakan masif di Turki. Sekolah-sekolah sama seperti gerakan Muhammadiyah di Indonesia. Sekolah-sekolah Muhammadiyah dibangun bukan berbasis melulu sekolah keagamaan kayak pesantren, tapi sekolah umum yang belajar sains, belajar matematika, belajar ilmu-ilmu alam, belajar ilmu-ilmu sosial dengan sangat dalam, yang melahirkan orang-orang yang mampu beradaptasi dengan dunia modern. Dan ini menjadi satu gerakan masif di Turki. Bahkan mereka juga punya rumah sakit, punya kampus, punya macam-macam. Bukan cuma di Turki, gerakan ini dikembangkan ke seluruh dunia. Ada 90 negara yang mendirikan sekolah atau sekolah-sekolah yang berafiliasi dengan gerakan Fethullah Gülen ini berdiri di 90 negara termasuk Indonesia. Di Indonesia gerakan ini dulu ada di bawah Yayasan Pasiat. Yayasan yang memang menaungi semangat pendidikan untuk negara-negara di Asia Tenggara. Bukan cuma di Indonesia, ada di Korea, ada di berbagai negara lain, di Amerika juga ada, di Australia juga ada, dan banyak sekali. Nah, di Indonesia itu ada sekolah misalnya Karisma Bangsa. Itu termasuk dulunya dalam gerakan ini. Ada dalam semangat Fethullah Gülen untuk memberikan pendidikan yang baik bagi masyarakat Indonesia. Di Depok ada, itu Karisma Bangsa itu kalau nggak salah keberadaannya di mana? Tangerang ya, Tangerang Selatan, di Pondok Cabe. Kemudian di Depok ada sekolah pribadi. Di Bandung juga ada sekolah pribadi. Gua ngelihat
Sekolah-sekolah ini luar biasa. Mereka mengajarkan kepada anak didik kita, kepada anak-anak tentang ilmu pengetahuan secara umum. Anak-anak diajarkan melihat dunia dengan baik. Anak-anak diajarkan toleran. Bahkan di Karisma Bangsa, itu bukan cuma muslim yang sekolah. Anak-anak dari agama-agama lain juga sekolah. Dan jangan salah, mereka memberikan beasiswa bukan cuma kepada anak-anak muslim, juga kepada anak-anak non-muslim diperlakukan sama. Karena ide dasar gerakan Fathullah Gulen ini adalah bagaimana menciptakan agama yang toleran, menciptakan suasana beragama yang terbuka, tetapi sekaligus memberi bekal pengetahuan kepada anak-anak yang muslim misalnya, untuk bisa sejajar pengetahuannya mengikuti perkembangan-perkembangan dunia. Karena gerakan Fathullah Gulen ini kemudian menjadi gerakan sosial yang sangat berpengaruh di Turki. Banyak orang-orang berpendidikan yang bersimpati pada gerakan itu. Secara politis, Erdogan merasa ini ancaman. Apalagi karena ini gerakan sosial dan mereka mengedepankan adab, mengedepankan etika berbangsa, mengedepankan kejujuran dalam memegang jabatan. Ketika pemerintahan Erdogan korup dan ada beberapa anggota pemerintahannya itu ditangkap karena korupsi, Erdogan marah. Karena yang dianggap orang-orang yang menangkap ini adalah mereka yang teriak-teriak tentang anti korupsi, mereka yang teriak-teriak tentang Turki yang bersih, Turki yang tidak korup. Dan Erdogan merasa terganggu. Orang-orang yang teriak-teriak ini sebagian besar adalah para pengagum Fathullah Gulen, seorang ulama karismatik yang mencintai ilmu pengetahuan, yang menawarkan Islam secara moderat. Itu dianggap sebagai kompetitor berbahaya. Padahal Gulen tidak pernah tertarik dengan politik. Gulen tidak pernah tertarik dengan kekuasaan. Ia hanya berpikir bagaimana membangun masyarakat yang beradab. Masyarakat yang beradab adalah masyarakat yang anti korupsi. Sementara waktu itu pemerintahan Erdogan merasa terganggu dengan gerakan moralitas ini. Karena itu maka ada isu kudeta militer di Turki dan kemudian langsung dituduhkan bahwa gerakan ini dimotori oleh Fathullah Gulen. Gue gak tahu. Gulen sendiri yang sangat anti pada intervensi militer. Dari dulu statementnya jelas. Dia tidak percaya atau tidak pernah menyambut positif intervensi militer pada sebuah pemerintahan yang demokratis. Jadi secara filosofis kita akan aneh kalau ngerti tentang sejarah atau ngerti tentang pola gerakan di Turki. Akan aneh tuduhan Erdogan terhadap Gulen itu. Gulen membantah, gue nggak terlibat sama gerakan itu. Gue sendiri anti sama intervensi militer, apalagi kudetanya kudeta militer. Tapi kesempatan kasus, gue nggak tahu kudeta pura-pura atau kudeta beneran. Kesempatan kasus itu digunakan oleh Erdogan untuk membersihkan semua orang-orang Gulen, pengaruh Gulen dari Turki. Lo tahu nggak, setelah kudeta itu ada 21.000 guru yang selama ini dimotivasi atau termotivasi oleh gerakan Fathullah Gulen yang memang ingin menciptakan Turki yang berkemajuan tetapi juga punya identitas keagamaan yang bagus gitu, itu ditangkap-tangkapi. So, guru-guru itu dicabut lisensi mengajarnya. 21.000 lebih. Banyak sekali sekolah-sekolah ditutup di Turki pada tahun 2016 kalau nggak salah. Ditutup di Turki, kemudian banyak hakim, jaksa yang dicopot dari jabatannya. Hanya karena apa? Hanya karena mereka percaya bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang sehat, ini pemerintah harus lepas dari korupsi, pemerintah harus berakhlak baik, pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan rakyat, pemerintah tidak bisa atau tidak boleh mengeksploitasi agama demi kepentingan kekuasaan saja. Sementara Erdogan kita tahu kan, gerakannya atau partainya AKP itu berafiliasi dengan gerakan Ikhwanul Muslimin. Erdogan pengen dianggap sebagai tokoh Islam dunia,
Bahkan dia senang banget kalau dipanggil Amirul Mukminin gitu loh. Itu gerakannya Islam politis. Gulen sama sekali tidak suka gerakan Islam politis. Dia anti Islam politis. Islam sebagai basis moral, Islam sebagai semangat mencari pengetahuan, Islam sebagai semangat toleransi, Islam sebagai pembawa kedamaian, itu yang digerakkan sama Gulen. Nah, ketika Erdogan atau Turki sedang ada dalam tanda kutip kisruh kudeta, dia gunakan kesempatan untuk menghantam semua kekuatan Gulen. Termasuk sekolah-sekolah yang diinisiasi oleh Fethullah Gulen di seluruh dunia. Di Indonesia, pemerintah Turki sempat mengirimkan nota untuk menutup sekolah-sekolah yang waktu itu dianggap terafiliasi dengan Fethullah Gulen. Salah satunya Karisma Bangsa, Pribadi, SD, SMP, SMA Pribadi di Depok, atau Pribadi di Bandung. Kemudian ada juga sekolah yang sama di Semarang. Tapi pemerintah Indonesia nggak mau dong. Masa yang konflik di Turki, yang konflik di sana, lalu kemudian sekolah yang berdiri di sini malah ditutup. Jalan keluarnya adalah, oke, tadinya sekolah ini berafiliasi dengan Yayasan Pasiat dengan gerakan Fethullah Gulen seluruh dunia itu, maka diganti. Jadi sekolah Karisma Bangsa, sekolah pribadi di Depok maupun di Bandung, dan sekolah di Aceh yang terafiliasi sudah berganti 100% menjadi Yayasan Pendidikan Indonesia. Gua sendiri, ada 3 anak gua yang pernah sekolah di sekolah-sekolah ini. Kenapa? Sekolah ini menurut gue luar biasa, mengajarkan toleransi beragama. Teman-teman sekolah anak gue di Karisma Bangsa, anak gue sekolah di sana, alumni di sana, itu berteman dengan segala macam agama, biasa-biasa saja. Bahkan anak gue perempuan sekolahnya nggak harus pakai jilbab, biasa-biasa aja. Ada yang sekolah di Pribadi, satu lagi anak gue, juga biasa-biasa saja. Karena menurut gue, yang diajarkan adalah semangat keagamaan yang memberikan basis moral. Dia harus punya akhlak terhadap temannya, terhadap orang yang berbeda agama, akhlak dalam bermasyarakat, anti korupsi. Siapa yang nggak mau masukin sekolah ke sekolah yang menurut gue bagus ini? Nah, karena Turki pernah meminta pemerintah Indonesia untuk menutup sekolah ini, akhirnya nggak ditutup. Sekolah ini tetap ada. Tetapi kan nggak bisa dibohongi. Sekolah-sekolah ini banyak pengajarnya dari Turki. Orang-orang yang punya pengetahuan. Karena anak-anak muda Turki yang mau cari pengetahuan di Indonesia, ngajar jadi guru, kemudian disekolahkan, jadi ngambil doktor di UI, sambil ngajar anak-anak SMA. Kalau anak-anak SMP di sana, karena ada juga sekolah itu ada asramanya, manggil guru-guru dari Turki itu atau pendamping-pendamping dari Turki itu dengan panggilan abla, kakak gitu loh. Anak gue mah sampai sekarang hubungannya cukup baik dengan abla-ablanya yang orang Turki itu. Jadi ini adalah semangat sosial, semangat keagamaan yang sangat kental, etika sosialnya. Sementara di Turki ini dianggap sebagai sebuah gerakan politik. Kenapa? Karena Erdogan merasa tersaingi oleh Gulen. Jadi ketika kemarin gempa Turki, lalu ada surat dari kedutaan besar Turki bahwa jangan memberi sumbangan kepada sekolah Karisma Bangsa karena dikhawatirkan sekolah ini terafiliasi dengan gerakan-gerakan anti pemerintah di Turki. Menurut gua, ini lebih kepada surat politik. Sangat politis surat ini. Ya sama seperti surat pertama yang meminta pemerintah Indonesia menutup sekolah ini. Jadi harus dipandang sebagai sebuah konflik politik di Turki. Dan kita ngapain kebawa-bawa dengan argumen itu. Ya, ketika ada surat seperti itu, sekolah yang baik di Karisma Bangsa oleh kedutaan Turki dinyatakan terafiliasi dengan gerakan teror. Tentu saja ini mencoreng nama baik sekolah. Pak Din Samsudin yang gue nggak tahu posisinya apa di Karisma Bangsa melakukan pembelaan. Sama seperti gue melakukan pembelaan. Ini lembaga pendidikan yang oke kok. Lembaga pendidikan yang tidak pernah mengajarkan terorisme kok. Lembaga pendidikan yang memberi perspektif positif bagi anak-anak kita. Kenapa harus diseret-seret
dalam konflik politik Turki. Dalam konflik politik yang sebetulnya nggak jelas juga itu. Karena kita tahu deh, ketika terjadi kasus perang di Suriah, kan Erdogan atau keponakannya itu jelas-jelas berdagang minyak ilegal dengan ISIS. Ketika ISIS menguasai Suriah, justru pemerintahan Erdogan atau familinya Erdogan yang mendapatkan manfaat ekonomi ketika ISIS sedang bergerak di Suriah. Bahkan mereka mendukung gerakan-gerakan anti pemerintah di Suriah yang terafiliasi dengan kelompok-kelompok teror. Ya kan? Ini yang aneh. Dan itu yang dikritik sama Fethullah Gulen dan para kelompok Fethullah Gulen di Turki. Jadi sebetulnya akan aneh kalau sebuah yayasan pendidikan yang tampaknya atau gue ngerasain suasananya itu sama sekali tidak mengajarkan Islam yang sangat ekstrim, tidak mengajarkan anti toleransi, dianggap sebagai gerakan teroris. Nah, Alip rupanya tidak mengerti tentang kondisi ini. Gua sih menganggap bahwa surat dari kedutaan Turki itu ya surat politis. Kalau seandainya memang Turki mengkhawatirkan donasi yang dikumpulkan oleh berbagai yayasan di Indonesia itu salah penyaluran, mestinya dia nggak perlu langsung menyebut karisma bangsa. Kenapa? Ada banyak yayasan di Indonesia. Dia bisa nyebut, dia mohon semua bantuan dari masyarakat Indonesia disalurkan lewat kedutaan Turki. Kan itu beres. Kenapa cuma karisma bangsa, sementara ada puluhan yayasan yang sama yang juga meminta bantuan dari masyarakat Indonesia untuk disalurkan ke Turki. Dia nggak peduli sama yayasan lain. Kenapa tekanannya cuma satu sekolah ini saja? Menurut gue ini lagi-lagi konflik politik di Turki yang kemudian ditempel-tempelkan dengan gerakan teroris. Padahal kalau lo baca sejarah Fethullah Gulen, lo baca pikiran-pikirannya, dia itu adalah pengagum Syed Nursi. Syed Nursi adalah seorang sufi besar, ulama besar yang kemudian mengajarkan tentang kesusastraan. Nah, Gulen ini sangat mengagungkan pikiran-pikiran Syed Nursi, ingin membangkitkan peradaban yang baru, peradaban Islam yang baru dengan cara yang sesuai dengan semangat modernitas, yang sesuai dengan semangat perkembangan dunia. Menurut gue ini gerakan yang positif. Jangan dirusak oleh sebuah konflik politik. Dan Erdogan melihat ini sebagai sebuah konflik politik. Dan Alifur Rahman, orang yang nggak ngerti apa-apa ini, kemudian teriak-teriak bahwa ini sebagai sebuah karisma bangsa, bagian dari gerakan veto, dan veto adalah gerakan teroris. Gue sayangin aja, mestinya Alif belajar lebih panjang, cari data lebih luas untuk menilai, jangan sembrono menilai. Karena apa? Karena kenapa gue ngomong kayak gini, gue udah buktikan. Anak gue sekolah di Karisma Bangsa, udah alumni, sekarang dia meneruskan di Korea. Yang satu sekolah di pribadi, anak gue 3. Hampir semua anak gue merasakan pendidikan di Yayasan Pasiat dulu, sekarang udah bukan Yayasan Pasiat lagi, tetapi merasakan pendidikan internasional di sekolah-sekolah yang terafiliasi dengan gerakan Fethullah Gulen dulu. Dan biasa-biasa aja. Justru ketika anak gue tuh SMP di Karisma Bangsa, SD-nya di SDIT Depok. Justru keluar dari SDIT, gue perlu mencuci pikiran anak gue untuk menghancurkan atau untuk mengurangi kebenciannya pada agama lain. SD-SDIT kita jauh lebih, dalam tanda kutip, biadab mengajarkan kebencian pada agama lain kepada anak didiknya. Dan akhirnya gue sekolahkan di sekolah Karisma Bangsa. Itulah proses pencucian dari pikiran-pikiran radikal yang salah gue tempatin waktu SD itu. Di Karisma Bangsa dia bisa berteman dengan anak beragama lain, ada anak yang beragama Buddha, anak yang beragama Kristen,
anak yang beragama Hindu misalnya, atau Katolik, dan semuanya diperlakukan sama. Anak-anak Katolik yang mendapat nilai bagus atau mendapat ranking bagus di sekolahnya sama, dapat beasiswa juga dari Yayasan Pasiat yang kemudian berafiliasi dengan Yayasan Fatullah Gulen. Sama. Justru ini tempat pencucian dari sekolah-sekolah Indonesia yang rusak. Karena gue ngerasain, anak gue keluar dari sekolah, itu kalau nanyain orang, dia agamanya apa ya? Masuk Kristen, masuk neraka ya? Itu kafir ya? Dan gue selama 3 tahun, itu bagaimana mengikis doktrin kebencian itu di otak anak gue. Dan salah satu cara mengikisnya ya memasukkan dia ke sekolah-sekolah yang sekolah internasional, yang sekolahnya bilingual, Indonesia, Inggris, juga diajarkan bahasa Turki, tetapi juga punya semangat toleransi yang tinggi, berinteraksi dengan teman-teman agama lain. Karena itu menurut gua ya, kontennya Alifur Rahman semata-mata karena dia nggak ngerti persoalan. Dia cuma ngerti kulit-kulitnya. Kebetulan karena Din Samsudin membela atau katakanlah memberi pembelaan kepada gerakan Karisma Bangsa Peduli. Sebetulnya sih gue maklumi kenapa Karisma Bangsa kemudian mengumpulkan Karisma Bangsa Peduli itu. Karena di Karisma Bangsa, selain anak-anak Indonesia, juga banyak anak-anak Turki yang sekolah di situ. Juga banyak anak-anak dari Australia sekolah di situ. Anak-anak dari Inggris, anak-anak dari seluruh dunia sekolah di situ. Kalau ada teman sekolahnya yang barangkali saudaranya kena musibah di Turki, yang barangkali saudaranya menjadi korban gempa di Turki, lalu sekolah itu mengadakan donasi untuk berempati pada saudara temannya, ini bangsa Turki, dan kemudian mereka sedang tertimpa musibah, sekolah itu membuka donasi. Itu menurut gua ajaran yang bagus untuk menciptakan empati kepada anak didik. Bukan cuma empati sekedar kepada warga Indonesia, tetapi empati kepada warga dunia. Itu yang gak dilihat Alif. Itu yang gak dilihat orang yang cuma tahu kulit tapi sudah komentar. Kesimpulannya simpel. Menurut gua, sekolah-sekolah yang dulu ada di bawah Yayasan Pasiat, Sekolah Karisma Bangsa, itu sama sekali tidak bisa atau tidak ada hubungannya dengan gerakan, apalagi stempel gerakan-gerakan teror. Stempel itu cuma konflik politik di Turki saja. Dan kalau kita mau pelajari siapa Fatullah Gulen, bagaimana dia mengembangkan gerakannya, rasa-rasanya orang yang punya sedikit pengetahuan tidak akan serampangan seperti Alif ngomong itu. Karena mungkin dia tidak mempelajari dengan detail. Seperti gue ketika pengen masukin anak sekolah, gue pengen tahu dong. Gue udah kejebak tuh di SDIT, ternyata salah gue masukin sekolah di situ. Anak gue jadi sedikit radikal, cara berpikirnya ya. Akhirnya gue mencari sekolah-sekolah yang baik, sekolah-sekolah yang bisa memberi pelajaran akhlak yang baik, sekolah-sekolah yang bisa membangun semangat toleransi. Tetap dia menggunakan identitas keagamaannya sebagai Muslim. Dia tidak minder berhadapan dengan dunia luar sebagai Muslim, tetapi dia bisa bersahabat, dia bisa main, dia bisa berinteraksi dengan teman-temannya yang beragama lain. Itu yang gue pilih dan terbukti oke-oke saja. Tidak ada sedikit pun ciri, tidak ada sedikit pun indikasi sekolah-sekolah ini terafiliasi dengan gerakan teror. Bahkan dibanding dengan sekolah SDIT di Indonesia, jauh bro, jauh banget. Gua udah pernah ngerasakan itu. Karena anak-anak gue sekolah-sekolah di tempat-tempat yang seperti itu. Itu aja sih yang ingin gue gambarkan. Jangan kita sembarangan menarik kesimpulan karena kita tidak punya pengetahuan yang cukup. Apalagi kesimpulan itu sudah kita hembur-hemburkan keluar. Ini kurang asik lah. Karena ketidakcukupan pengetahuan kita membuat yayasan atau lembaga-lembaga pendidikan yang sebetulnya bagus ini, melahirkan anak-anak cerdas ini, kemudian kita stempel sebagai gerakan teroris. Itu norak menurut gua.
Gue Kakun tadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.